Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Diduddin dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan video edukasi yang bertema pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa kedokteran berdasarkan referensi yang saya dapatkan pada jurnal yang berjudul Analisis Implementasi Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa Kedokteran Studi Kasus di Universitas XYZ, Tangerang, Indonesia, yang ditulis oleh Juliana Tirza dan Wiputra Cendana. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada latar belakang, kemudian kedua tujuan, ketiga isi materi, keempat manfaat, yang kelima kesimpulan, kemudian yang terakhir penutup. Untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, apa sih pendidikan Pancasila itu? Pendidikan Pancasila merupakan pembelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian apa sih peran pendidikan Pancasila bagi mahasiswa kedokteran? Nilai Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan semua bidang profesi, termasuk di dalamnya bidang kedokteran. Nilai-nilai Pancasila ini bisa diimplementasikan dalam moral dan etika kedokteran dalam memberi pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, Pancasila juga bisa dijadikan salah satu nilai dasar dalam bidang kedokteran. Kemudian untuk poin kedua, apa sih tujuan adanya pendidikan Pancasila dalam pembelajaran mahasiswa kedokteran? Tujuan pendidikan Pancasila bagi mahasiswa kedokteran adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk poin ketiga yaitu isi materi. Nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan semua bidang profesi, termasuk di dalamnya bidang kedokteran. Maka pendidikan Pancasila perlu dijadikan sebagai mata kuliah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, yang secara garis besar antara lain karena Pancasila merupakan identitas dan pemersatu bangsa Indonesia untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar dan bekal nilai moral dan nilai lainnya bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari dan di profesinya di masa yang akan datang, agar tercipta masyarakat yang harmonis, termasuk dalam profesi dokter sebagai profesi kemanusiaan. Dan Pancasila dapat membimbing masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan zaman agar tetap berada pada jalan yang benar. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kedokteran dinilai masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya isu-isu berkaitan dengan etika dan moral kedokteran. Pada tahun 2015 muncul suatu berita yang berjudul Sarjana Kedokteran Enggan Mengabdi di Daerah Terpencil. Hal ini menjadi perhatian karena hal tersebut sama saja dengan membeda-bedakan pasien yang bertentangan dengan sila Pancasila. Selain itu, baru-baru ini juga ada berita mahasiswa kedokteran yang memalsukan surat PCR. Hal ini juga menunjukkan masih kurangnya penanaman etika dan Pancasila pada dokter dan mahasiswa kedokteran. Oleh karena itu, Pancasila merupakan mata kuliah yang penting terutama dalam hal ini untuk mahasiswa kedokteran. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga dinilai kurang karena mahalnya biaya pada pendidikan kedokteran yang dapat memicu karakter para kedokter untuk menjalankan profesinya dengan tujuan seperti mengejar ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian untuk poin keempat, manfaatnya yaitu yang pertama, bisa diimplementasikan dalam moral dan etika kedokteran dalam memberi pelayanan kepada pasien. Yang kedua, dapat memiliki pemahaman yang baik serta dapat mengaplikasikannya dalam profesinya. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi sumpah dan kode etik dari profesi dokter serta mentaati setiap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kemudian poin kelima yaitu kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang sangat diperlukan agar mahasiswa dapat mampu memahami esensi dan pentingnya pendidikan Pancasila dari berbagai aspek hingga tahap aspek profesinya. Mahasiswa akan merasakan efek dari pendidikan ini dalam kehidupan karena materi Pancasila mencakup sangat banyak aspek dalam kehidupan bernegara, dan mahasiswa atau mahasiswi sudah mampu memahami isi materi tersebut serta menerapkannya di berbagai aspek kehidupan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.